Halo adik-adik semuanya. Wah, senang sekali nih hari ini Kak Kesha bisa menyapa adik-adik semuanya. Hayo, ada yang tahu hari ini hari apa? Ya betul, hari ini hari Minggu. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku. Nah adik-adik, Kak Kesha punya satu ayat buat kalian semua. Yuk kita sama-sama buka di dalam Mazmur 91 ayat 2. Mazmur 91 ayat 2. Bunyinya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekali lagi ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah adik-adik, Kak Kesha mau tanya nih sama kalian semuanya. Ada yang tahu apa itu tempat perlindungan? Ya betul sekali. Tempat perlindungan adalah tempat di mana kita merasa aman dari semua yang akan mengganggu kita. Tempat di mana kita merasa tidak takut tentang apapun. Nah, Kak Kesha punya kabar baik loh buat kalian semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus, kita juga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir adik-adik. Karena apa? Kita juga punya tempat perlindungan. Siapa dia? Dia adalah Tuhan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu percaya. Kita hanya perlu percaya adik-adik. Percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, sudah saatnya nih kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama menyiapkan hati dan memuji Tuhan dengan sukacita. What is prayer?
Halo adik-adik, apa kabar semua? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami Tuhan untuk bisa beribadah dan memuji firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran yang Engkau ajarkan melalui firman-Mu. Dan juga Tuhan, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Pimpin mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Kak Andi, apa Halo, kabar? Kabar Lagi baik. ngapain tuh Kak? Lagi olahraga dong. Itu apa? Mau pemanasan. Oh, Kak Andi ini suka main apa ya? Oh, kalau aku sih suka main game online, main PS, main sepak bola, nonton TV Kak. Tapi yang paling kusuka itu game online. Oh, jadi olahraga ini untuk apa? Untuk pemanasan Kak, biar badanku kuat dan sehat untuk biasa main game sepuas hatiku Kak. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira anak-anak di rumah pasti juga sama kayak Kak Andi ya? Ya. Seneng main bola, seneng nonton TV, seneng main game online. Bener nggak anak-anak? Bener ya? Nah, bermain, menikmati hobi, bergembira atas apa yang kita miliki, itu hal yang baik. Bahkan kita bisa bersyukur kepada Tuhan yang mana Tuhan sudah memberkati kita sehingga kita bisa punya tubuh yang sehat ya Kak, bisa bermain bola, bisa bermain game. Nah, pada hari ini Kak Andi dan Kak Pauline akan menyampaikan kisah tentang seorang anak muda yang punya harta banyak sekali dan dia sangat mencintai hartanya lebih dari cintanya kepada Tuhan. Yuk, kita mulai ya. Nah, minggu yang lalu adik-adik ada yang ingat nggak firman Tuhan tentang apa ya? Kak Andi ingat nggak? Ingat dong Kak. Apa itu? Yang pertama, Allah memberikan 10 perintahnya yang baik, tapi manusia tidak bisa melakukan semuanya. Karena apa? Karena kita butuh Tuhan untuk bisa memampukan kita. Hebat. Dan yang kedua, untuk menunjukkan bagaimana seharusnya mereka mengasihi Allah dan sesamanya. Wah, terima kasih Kak Andi. Tepuk tangan anak-anak. Hebat ya Kak Andi ya. Kak Pauline percaya adik-adik semua juga pasti ingat firman Tuhan seperti Kak Andi tadi ya. Nah, hari ini Kak Andi kita akan belajar perintah Tuhan yang pertama yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 3. Yuk semua ambil Alkitabnya ya, kita akan baca bersama dengan Kak Andi. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Coba diulangi lagi bersama. Apa isi perintah yang pertama tadi? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa sih Kak arti dari perintah Tuhan tersebut? Nah, arti dari perintah pertama ini adalah Allah itu ingin dihormati sebagai yang terpenting di hidup kita. Karena memang dia itulah yang terpenting, Kak. Nah, Tuhan tidak mau membagi penyembahan kepadanya dengan siapapun atau apapun. Nah, untuk mengerti arti dari perintah yang pertama ini, kita akan baca lagi ya dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Ayo semua adik-adik buka ya, kita akan baca bersama Kak Andi. Sudah semua? Kita baca bersama ya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahnya." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga.
Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sebab berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin." Nah, adik-adik, tadi dari ayat yang dibaca oleh Kak Andi bersama dengan adik-adik semua, diceritakan ada seorang muda. Dia orang yang kaya dan orang yang berpangkat. Berpangkat itu apa, Kak? Berpangkat itu artinya dia punya jabatan. Berarti dia sangat terhormat. Rumahnya indah, pelayannya banyak, uangnya banyak, pakaiannya banyak, dan indah. Tapi dia merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hatinya. Dia berusaha mentaati perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena dia ingin menyenangkan hati Allah. Dan dia ingin bisa mendapatkan hidup yang kekal. Maka ketika dia melihat Yesus ada di sana, dia datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus. Orang itu bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal bersama Allah di sorga?" Nah, mendengar pertanyaan itu, Yesus menjawab orang muda itu, "Taatilah semua perintah Allah." Lalu dia bertanya lagi, "Perintah yang mana?" Jawab Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati ayah ibumu, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri." Lalu orang muda itu menjawabnya dengan sombong, "Oh, sudah aku taati semuanya, apalagi yang harus kulakukan?" Nah, Yesus memandang orang itu. Sebagai Allah, Yesus tahu isi hati orang itu. Yesus tahu ada satu hal yang menghalangi orang muda itu untuk mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Maka Yesus berkata kepada orang itu, "Jualah harta milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, maka kamu akan menerima harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku." Nah, Yesus tahu kalau hati orang itu sangat mencintai hartanya. Nah, orang muda yang kaya itu sangat kecewa mendengar kata Yesus. Dia cinta rumahnya, cinta uangnya, cinta mainannya. Ia tidak mau membagikannya kepada siapapun. Dia merasa tidak mampu melakukan kata Yesus untuk menjual semua miliknya dan mengikuti Yesus. Amat disayangkan, dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, saat orang muda itu tadi pertama-tama datang kepada Yesus, anak-anak, dia pikir dia orang baik. Dia bisa mentaati semua perintah Allah dan dia pasti bisa mendapat hidup kekal bersama dengan Allah di surga. Tapi ternyata ia hanya mentaati perintah yang mudah dilakukan. Tapi dia belum mentaati perintah yang paling terpenting. Dia tidak mengasihi Allah lebih dari segalanya. Nah, Kak Andi, apa kira-kira yang dicintai orang muda itu lebih dari cintanya kepada Allah? Dia lebih cinta semua harta miliknya, Kak. Oh, dia lebih cinta hartanya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mencintai hobimu, mainan favoritmu, lebih dari kamu mencintai Tuhan? Seperti tadi Kak Andi, sangat senang main game. Oh, sekarang aku ngerti, Kak. Aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan karena sangat mencintai gameku. Lebih dari apapun. Oh iya betul. Tentu saja bermain itu tidak berdosa loh Kak Andi. Tapi waktu kamu bermain, nonton TV, sampai kamu lupa membaca firman Tuhan, sampai kamu malas nggak mau baca firman Tuhan, atau kamu malas belajar, lalu waktu orang tuamu mengingatkan kamu, "Ayo belajar Andi," terus kamu nggak taat, nggak mau sama mama, jawabnya gitu, malah marah-marah sama mama.
itulah tandanya kamu berdosa karena kamu mencintai mainanmu lebih dari kamu mencintai Tuhan. Dan kamu perlu datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengampuni kamu dan menolong kamu. Bila mainan dan hobi itu menjadi yang paling penting bagi kamu, kamu akan terus pingin beli lebih banyak lagi, main lebih banyak lagi. Betul itu Kak, kalau sudah main game, maunya nggak mau berhenti. Kalau sudah kalah, kita mau main lagi biar menang. Tapi kalau sudah menang, kita mau main lagi lebih dan lebih untuk menaikkan level kita, Kak. Ya, jadi Kak Andi terus merasa tidak puas, merasa terus tidak cukup gitu ya, mau main terus. Itu anak-anak karena apa? Karena cuma Tuhan yang bisa membuat hati kita bahagia, yang bisa membuat hati kita puas, bukan game kita, bukan hobi kita yang membuat hati kita bahagia. Karena cuma Tuhan yang bisa membuat hati kita bahagia. Nah, anak-anak dan Kak Andi, Allah mau kita semua mengasihi Dia lebih dari apapun juga. Lebih dari mainan kita, lebih dari hobi kita, lebih dari teman kita, bahkan lebih dari orang tua kita. Pokoknya lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Bisa nggak ya kita mengasihi Allah lebih dari apapun, Kak? Kan itu sulit banget. Ya, betul Kak Andi. Memang itu tidak mudah. Bahkan itu mustahil. Bahkan kita merasa kita tidak sanggup mencintai Tuhan seperti itu. Tapi dengar apa kata Yesus kepada murid-muridnya di Matius 19 ayat 26 yang tadi dibaca oleh Kak Andi. Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Oh, memang Yesus berkata tidak mungkin kita bisa mengasihi Dia lebih dari apapun. Tapi bagi Allah itu tidak mustahil. Artinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Itu artinya Allah mengirim Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita yang tidak bisa mengasihi Allah lebih dari segalanya. Kita perlu datang kepada Allah dan meminta Dia untuk mengampuni kita dan memberikan hati yang baru untuk kita bisa mengasihi Dia lebih dari apapun juga. berarti cuma dengan kekuatan Allah ya Kak Andi kita Iya, Kak, bisa. betul. Nah, betul sekali itu. Dan orang yang mengasihi Allah dengan sepenuh hatinya pasti akan mengasihi orang lain dan mau membagikan miliknya dengan orang-orang yang kekurangan, lalu mengikuti Yesus. Orang yang mengasihi Allah akan memilih untuk mentaati Dia dan mengutamakan Dia. Jadi adik-adik, kita bisa minta kepada Yesus untuk mengampuni hati kita yang tidak mengasihi Dia dan minta Dia memberikan hati yang baru, hati yang mengasihi Dia lebih dari apapun sehingga kita bisa mengasihi sesama kita. Betul adik-adik. Kak Pauline, Kak Andi, dan adik-adik semua di rumah juga orang tuamu. Kita semua tidak bisa mengasihi Allah lebih dari apapun. Karena itu kita semua perlu datang kepada Yesus. Kita perlu minta kepada Yesus untuk mengampuni dosa kita. Kita minta kepada Yesus memberi kita hati yang baru untuk bisa mengasihi Dia lebih dari apapun. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandanglah pada Yesus,
Yesus, pandanglah wajah mulanya, isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Adik-adik, mari kita semua masuk dalam doa. Kita menghampiri Tuhan yang penuh kasih, yang siap mengampuni kita dan menolong kita. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun bagi manusia mustahil untuk bisa mengasihi Engkau lebih dari apapun. Tetapi bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan ampuni dosa kami, karena kami sering tidak mengasihi Engkau. Tolonglah kami Tuhan, kami minta kepadamu memberikan hati yang baru kepada setiap kami. Supaya dengan hati yang baru itu, kami boleh mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk menghafal firman Tuhan. Pada hari ini, minggu pertama di bulan Oktober, kita punya ayat hafalan baru, yaitu ayat hafalannya di bulan Oktober ini mengingatkan kita bahwa hati kita hanya bisa puas dan bahagia karena Tuhan. Ayo kita ayat hafalan bersama. Ayat hafalan kali ini diambil dari Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi ya. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekarang waktunya yang Inggris ya. Psalm 62 verse 1. Truly my soul find rest in God. My salvation comes from Him. Once again, Psalm 62 verse 1. Truly my soul find rest in God. My salvation comes from Him. Nah, sebelum menutup ibadah hari ini, Kak Andi mau mengingatkan bahwa adik-adik harus membaca firman setiap hari karena firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Dan jangan lupa untuk cuci tangan setiap hari, makan makanan sehat, dan stay healthy. Sampai jumpa!